Bisnis Indonesia kembali hadir membahas tentang ruang digital anak dengan pembahasan tentang perlindungan anak di dalam game atau permainan digital yang menjadi salah satu fokus pemerintah. Pemerintah meminta perusahaan game mematuhi PP nomor 17 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital. Aturan ini dirancang untuk mengatur akses dan pengelolaan data agar tidak disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. PP Tunas juga fokus mencegah adiksi, perundungan cyber, hingga eksploitasi data pribadi di berbagai platform digital. Indonesia Digital Empowering Community atau IDEC menyoroti urgensi implementasi PP Tunas dalam menjaga ekosistem industri game nasional. Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community, MT-SAR Sandikapura mengatakan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu setidaknya 7 jam per minggu untuk bermain game. Durasi tersebut mencakup sekitar 40% dari total aktivitas kunjungan masyarakat di dunia internet. Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat juga membawa tantangan besar dalam melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak. Data menunjukkan 24% konsumsi digital berasal dari anak di bawah 16 tahun, termasuk usia sekolah dasar dan SMP. Terutama kita utamakan adalah anak-anak yang rentan umur di bawah 16 tahun. Itu poin utamanya gitu ya. Tadi kata Mas Safik betul gitu ya. Game ini bukan hanya untuk anak kecil sebenarnya. Mungkin mostly 70%, mungkin 80% sebenarnya untuk orang dewasa seperti itu ya Mas ya. Nah, jangan sampai ini juga dikotomi gitu ya. Katakan game ini berbahaya, game ini tidak bagus gitu ya. Iya, tidak bagus bagi anak yang umur 16 tahun ke bawah. Nah, itu yang kadang-kadang kata-kata ini yang kurang tanda kutip dipahami gitu ya oleh masyarakat gitu ya. Tapi di lain sisi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa pengawasan anak terutama di rumah gitu ya tidak bisa kita serta berikan juga kepada orang tua gitu ya. Karena ya kita tahu ya mungkin bapak ibu yang sudah punya anak, kita juga tidak punya waktu yang pas gitu ya untuk selalu memonitoring anak kita. Oleh karena itu dibuat PP Tunas. Sementara itu, dari sisi bisnis, Kementerian Ekonomi Kreatif menilai konsistensi regulasi menjadi fondasi penting untuk membangun industri game yang sehat dan menarik investasi. Direktur Game Kemenparekraf, Luat Sihombing menyebut kemudahan berusaha membutuhkan kebijakan yang berkesinambungan bagi seluruh pelaku industri. Hal ini bersinggungan dengan pemerintah yang sedang fokus pada penciptaan ruang digital yang aman melalui PP Tunas dan Peraturan Menteri Kominfo nomor 11 tahun 2016 terkait Indonesia Games Rating System. Maka di satu sisi teman-teman industri juga butuh namanya konsistensi terhadap kebijakan. Karena iklim investasi, kemudahan berusaha hanya bisa didapat ketika ada konsistensi regulasi. Artinya kita perlu menguji apakah PP Tunas sebenarnya nanti bisa berjalan secara konsisten untuk semua aplikasi game atau yang terkait dengan apa yang disasar oleh PP Tunas, yakni PSE kan sebenarnya penyelenggara sistem elektronik kan. Nah itu yang sebenarnya perlu ditekankan. Artinya cara mendorong orang untuk patuh terhadap regulasinya akan seperti apa sih sebenarnya? Di sisi lain, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada tingkat literasi digital dan kesadaran masyarakat. Permasalahan utama yang masih dihadapi adalah rendahnya kemampuan orang tua dalam memverifikasi serta memvalidasi konten di internet. Presiden Asosiasi Game Indonesia, Syafiq Hussein, menilai banyak aspek PP Tunas masih perlu dikaji ulang. Menurutnya, pelaku industri mendukung perlindungan anak dan pengurangan dampak negatif di ruang digital. Namun, perlindungan tersebut dinilai harus tepat sasaran dan tidak hanya berfokus pada video game semata. Syafiq menilai persoalan utama sebenarnya terletak pada perilaku adiksi dan ketidakmampuan pengguna mengatur waktu bermain. Mereka masih bisa mengakses banyak informasi atau banyak hal-hal lain yang tidak disesuaikan dengan konten mereka itu tidak hanya lewat video game saja. Karena tadi seperti yang Pak Luhut bilang gitu, game itu tidak hanya diperuntukkan untuk anak-anak. Kita harus agree di situ dulu gitu. Banyak kami ketemu dengan orang tua gitu, atau mungkin dari keluarga saya sendiri pun masih ngerasa kayak, aduh main game terus kayak masih anak kecil aja gitu loh. Kayak tidak, sebenarnya sama kayak dengan mainan gitu loh. Mainan itu tidak semuanya diperuntukkan untuk anak-anak.